semuanya, perkenalkan, nama saya Rizky Nurzaini Putri, NIM 160141809. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita sedang menghadapi situasi dan kondisi terkait wabah COVID-19, kita harus tetap semangat. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Oh iya, bagaimana dengan puasa kalian? Semoga tetap lancar ya, dan semoga mendapat berkah. Di sini, saya akan membahas berita terkait pro kontra pemutusan akses internet sementara waktu oleh pemerintah Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Interconnected network atau internet pada saat ini seperti kebutuhan pokok yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari untuk mendapatkan informasi, mencari hiburan, sarana sosialisasi bagi orang yang letaknya berjauhan, mendapatkan uang melalui perjualan online, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Digital Marketing pada tahun 2019 terkait data statistik digital dan pengguna internet di dunia pada tahun 2019, jika dilihat secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia ini diproyeksikan sebanyak 4.437 miliar dari total populasi penduduk dunia, yaitu sebanyak 7.697 miliar. Dan dari data tersebut, Indonesia menempati peringkat 6 dunia sebagai pengguna internet terbesar, yang mana berdasarkan pada hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, dituliskan bahwa sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% sudah terhubung pada internet. Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia membuat masyarakat tidak bisa dengan mudahnya untuk terlepas dari kegunaan internet tersebut. Tidak hanya dipakai sebagai untuk mencari sumber informasi, tapi penggunaan internet kini sudah meluas sebagai sumber mata pencarian dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat yang bergantung pada internet, jelas akan ada kerugian yang ditimbulkan apabila suatu waktu akses internet tiba-tiba terputus dan tidak dapat diakses walaupun dalam beberapa waktu saja. Menilik berbagai alasan mengapa pemerintah melakukan pembatasan akses internet di Indonesia ini ternyata menimbulkan pro kontra dalam praktiknya. Bagi tim pro, beranggapan bahwa ini adalah bentuk perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat dalam beberapa situasi agar tidak termakan berita-berita yang dianggap negatif atau hoax oleh pemerintah. Namun, sebagian orang atau tim kontra beranggapan bahwa ini adalah bentuk dari sikap semi otoriter pemerintah dalam membatasi kebebasan untuk berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat itu telah tertuang atau telah tercantum dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan hak konstitusional. Oleh sebab itu, kalangan pemerhati HAM berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menkominfo ini merupakan tindakan yang ekstra konstitusional. Contoh pemutusan akses internet terjadi pada tanggal 22 sampai 23 Mei kemarin pada tahun 2019 terkait menjelang sidang MK pemilu serentak pada tahun 2019 lalu. Sejumlah pengguna internet di Indonesia mengeluhkan sulitnya mengakses beberapa aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram pada 22 Mei tahun 2019 yang lalu.
Ternyata pemerintah membatasi beberapa akses platform, fitur sosial media, dan layanan message. Alasan pemerintah lewat Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo dan Menteri Koordinator Politik Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu untuk membatasi provokator memposting video, meme, dan foto terutama peredaran hoax tentang demonstrasi penolakan atau ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres pada tahun 2019 yang lalu yang disebarkan melalui fitur sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Lebih lanjut, menurut Menkominfo, pembatasan terhadap akses sosial media akan memperlambat download dan upload video saja, serta pembatasan ini bersifat bertahap dan sementara. Menko Polhukam menambahkan bahwa kebijakan ini diambil karena ada skenario untuk melakukan kekacauan, menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah dan menyerang aparat keamanan. Sehingga pada akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat nantinya. Lebih jauh, Menko Polhukam menjelaskan bahwa tindakan ini berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu untuk meningkatkan literasi masyarakat akan kemampuan teknologi digital serta manajemen konten serta pembatasannya. Penutupan akses sosial media sementara waktu dan secara bertahap sudah banyak dilakukan oleh beberapa negara. Ada beberapa negara di dunia ini yang sangat aktif melakukan pemblokiran di sosial media dan melakukan sensor. Contohnya yaitu negara Vietnam, Myanmar, China, Turki, Korea Utara, Saudi Arabia, dan negara lain. Yang pertama adalah negara Myanmar, negara yang satu berhimpun dalam Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN dengan Indonesia ini juga pernah melakukan pemblokiran berita dalam email, sosial media, dan website yang berisikan konten pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah atau segala protes atas ketidaksetujuan terhadap pemerintah. Negara yang kedua yaitu Vietnam, negara yang letaknya sama dengan Indonesia di Asia Tenggara ini, memperbolehkan warganya hanya mengakses website seperti Yahoo, Google, dan Microsoft MSN. Di lain sisi, pemerintah memblok website yang melakukan kritik terhadap pemerintah atau advokasi terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Selanjutnya, negara yang ketiga yaitu negara Cina. Cina memperbolehkan warganya akses terhadap internet dan sangat aktif di sosial media. Tetapi pemerintah melakukan pemblokiran terhadap IPS, menyaring pencarian di internet, atau bahkan menghapus konten-konten yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Negara yang keempat yaitu ada negara Turki. Turki memperkuat peran pemerintah melakukan sensor terhadap internet pada tahun 2014. Tujuan dilakukan pembatasan adalah untuk menyingkirkan lawan politik dan mewajibkan penyedia jasa internet untuk melaporkan kegiatan pengguna provider mereka setiap 2 tahun sekali dan menghapus konten yang tidak disukai pemerintah dalam waktu 4 jam sejak ditemukan. Selanjutnya di negara Indonesia. Salah satu bentuk pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah yaitu penutupan akses terbatas dan sementara terhadap fitur aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook pada tanggal 22 Mei tahun 2019 kemarin mengindikasikan bahwa yang pertama yaitu tindakan ini bersifat sepihak, dilakukan pemerintah dan hanya berdasarkan pendapat pemerintah saja. Dalam kasus 22 Mei kemarin juga, pemerintah berpendapat adanya ancaman dan potensi disintegrasi di masyarakat.
Yang kedua, pemerintah menggunakan alasan keamanan nasional serta untuk menjaga kepentingan umum adalah bersifat menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Belum ada ukuran untuk batasan keamanan nasional dalam perundang-undangan, sehingga mengapa pada akhirnya berujung pada penghentian akses ke sosial media tersebut. Yang ketiga yaitu mengeneralisasi penghentian akses sementara kepada semua pengguna internet juga adalah tindakan yang tidak wajar. Karena sosial media dipergunakan setiap orang dengan tujuan utama yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan untuk mendapatkan informasi, pendidikan, bersilaturahmi dengan keluarga yang letaknya berjauhan, sehingga memerlukan sosial media untuk menghubungkan kabar seperti itu, untuk tujuan ekonomi dan lain sebagainya. Hak kebebasan berpendapat menjadi salah satu elemen penting dalam berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif. Hal ini dapat direalisasikan dari berbagai macam kegiatan seperti perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga proses pemilihan yang demokratis. Konsep kebebasan berpendapat membawa kita dalam suatu pertanyaan. Apakah penggunaan media sosial dapat dikatakan sebagai penggunaan hak kebebasan berpendapat? Bila mana merujuk pada pasal yang mengatur hak kebebasan berpendapat, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Maka, media elektronik merupakan kata yang mempresentasikan media sosial sebagai bagian dari sarana untuk menyampaikan pendapat. Berikutnya, peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2019 kemarin terkait dengan pemutusan akses internet di daerah Papua, tepatnya Provinsi Papua dan Papua Barat. Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak Rudiantara memastikan bahwa pembatasan akses internet di Papua ini terpaksa ditutup atau terpaksa dibatasi sementara untuk menjaga kepentingan nasional. Secara spesifik, pembatasan ini terpaksa dilakukan demi mencegah penyebaran berita hoax yang dapat memicu emosi warga Papua. Pasalnya, aparat menemukan atau mengidentifikasi kerusuhan ini dimulai di Papua Barat, tepatnya itu di Manokwari pada tanggal 19 Agustus tahun 2019 yang lalu, dipicu oleh informasi hoax dan provokatif. Saat ditanya sampai kapan pembatasan akses internet diberlakukan, Bapak Rudiantara tidak bisa memastikan sampai kapan waktu itu akan berakhir. Beliau meyakini bahwa pembatasan itu juga tidak akan berlangsung lama, karena selain masyarakat yang dirugikan, operator juga bakal merugi atas kebijakan yang dijalankan terlalu lama. Pembatasan internet dalam praktik dilakukan terkait beberapa hal. Yang pertama, karena alasan keamanan nasional. Yang kedua, pemilihan umum dan kegiatan politik, atau yang ketiga, protes terhadap demokrasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo telah membuka akses internet secara bertahap di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2019 yang lalu. Sejak diblokir pada tanggal 21 Agustus tahun 2019.
Menurut pengamat keamanan cyber dari Bentang Informatika, Kun Arif Cahyantoro menilai blokade akses internet masih diperlukan. Namun, langkah ini merupakan solusi terakhir untuk mencegah terjadinya kericuhan. Sebab Arif menyebut, Kemenkominfo sudah mempelajari dampak dari blokade layanan data yang mereka lakukan beberapa waktu lalu. Menurut Bapak Kun Arif Cahyantoro, pemblokiran atau pemutusan akses internet ini tetap diperlukan. Namun, itu merupakan solusi terakhir untuk mencegah terjadinya kekacauan. Kominfo sudah belajar dari pengalaman sebelumnya terkait penutupan jalur komunikasi, dan itu hanya akan meningkatkan eskalasi keramaian.